berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Yesus, bawa daku, terang dalam
manusia, demi aku, demi masa depan kami. Sehingga jiwa kami dapat berkata bahwa terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami menyembah Kau luar biasa, Kau luar biasa. Kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Puji. Buka hati kami Tuhan, mata kami, telinga kami, seluruh perhatian kami waktu ini hanya buat Yesus Tuhan, dan kebenarannya dan kekuatannya dan kasihnya yang menguatkan kami, membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Ambil alih seluruh ruangan ini dipenuhi oleh kasih dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Boleh katakan amin dan kasih tos kiri kananmu. Boleh kasih tos yang di rumah, boleh kasih salam pada sebelahmu. Yes, katakan Tuhan mengasihimu. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah
lagu kita nyanyikan bahwa kita semua adalah cerminan Tuhan. Boleh lihat kanan kirimu. Katakan engkau cerminan Tuhan karena engkau buatan Allah loh. Kau buatan Allah. Yes. Amin. Hanya di dalam Kristus kita menemukan kekuatan. Tuhan sebagai batu penjuru yang teguh. Saat badai menderu, hanya Yesus saja yang menjadi tempat yang paling aman. Tempat pertahanan yang paling kuat. Hanya sama Yesus. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, with striving cease. My comforter, my all in all, there in the love of Christ I stand. Hanya Yesus harapan kita semua. Hanya Dia terang dan kuat. Hanya Kristus harapanku. Dia terang dan kuatku. Batu penjuru yang teguh. Dikala badai menderu, kasih-Nya yang
kami alami gak ada apa-apanya dibandingkan karyamu yang kau selesaikan demi kami di kayu salib. Kebangkitanmu adalah kebangkitan dalam spirit kami setiap hari. Kemenangan, keberhasilan, kekuatan itu menjadi bagian kami setiap hari. Biar kami mengingat bahwa Yesus Tuhan sudah mati dan bangkit. Selesai semuanya. Apapun itu kami bisa menyebutkannya dalam nama Yesus. Sudah selesai. Dan kami menerima apa yang Yesus sediakan buat kami. Menjadi bagian kami saat kami memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. And we say yes. Dalam jiwa kami berkata, selamatlah jiwa kami. Yes, God. This way with my soul, it is well with my soul.
Terima kasih Tuhan Yesus. It is well with my soul. Terima kasih Tuhan. Kami bisa tenang di hadirat-Mu. Karena Engkau gembala kami. Kami tidak takut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu yang berharga ini Tuhan. Kami bisa datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau menemukan kami. Kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan yang kami terima saat ini. Semua karena Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat semua yang mendengarkan kebenaran ini. Sehingga kami pulang, kami mendapatkan kekuatan, pewahyuan, kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami siap Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, luar biasa Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sebelum memasuki firman, Bapak Ibu yang membawa anak usia masih kecil, ya, ada sekolah minggu di belakang. Bapak Ibu bisa mengantarnya. Akan ada guru sekolah minggu yang akan mengajar kelas sekolah minggu di siang ini, ya. Dan saya mengucapkan selamat datang, ya. Di tengah-tengah kita ada beberapa jemaat baru. Mungkin bisa bangkit berdiri, Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di tempat ini. Kami ingin menyambut Bapak Ibu, ya. Silakan bangun, ya. Enggak apa-apa, ya. Mungkin berkunjung yang baru pertama kali, ya, belum tentu jemaat, nggak apa-apa. Kita ingin menyambut Bapak Ibu, ya, silakan bangkit berdiri, ya. Mungkin bisa kasih salam, ya, oke. Ya, Tuhan Yesus memberkati, selamat datang di gereja ini. Bapak Ibu, hari ini, bulan-bulan ini kita bicara tentang kasih Allah. Dan pagi hari ini, kita akan bicara tentang bagaimana kita tinggal di dalam kasih-Nya. Katakan tinggal di dalam kasih Yesus. Ya, Yohanes 15 ayat 10 berkata, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, Bapak Ibu. Nah, apa itu tinggal di dalam kasih Yesus? Nah, bicara tentang Yohanes 15 ayat 10, kita nggak bisa melupakan konteks Yohanes 15 ini. Nah, Bapak Ibu ya bisa baca Yohanes 15, itu satu ayat satu pasal yang luar biasa. Yang akan menolong kita bagaimana kasih Allah buat kehidupan kita. Ya. Nah, Yohanes 15 terbagi atas beberapa paragraf, ya, dan saya mengambil 2 paragraf, ayat pertama sampai ayat ke-17. Nah, di Yohanes 15 ayat pertama sampai 17 ini terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Bagian yang pertama bicara tentang bagaimana kita tinggal di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya. Yesus menggambarkan tinggal di dalam kasih-Nya itu seperti carang yang menempel pada pokok anggur yang benar. Ya. Seperti carang yang harus menempel kepada batang pohon, sehingga carang itu menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Karena ketika carang itu tidak menempel, maka tidak ada kehidupan di dalamnya. Carang itu tidak akan menghasilkan buah. Kalau kita memperhatikan yang namanya pokok anggur, ya, anggurnya, buahnya itu munculnya di carangnya, bukan di pokoknya. Ya, ada ranting yang menjalar, ya. Kalau kita lihat lewat Google atau kita mungkin punya di rumah, ya, pohon anggur itu buahnya ada di carangnya. Nah, tapi carang ini harus menempel karena hanya batang ini yang bisa menyerap sumber protein, makanan, ya, vitamin yang dibutuhkan oleh carang ini hidup. Dan Tuhan menggambarkan, Tuhan mau ngomong di luar aku, ya, hidup kalian
tidak ada artinya. Ya, di dalam aku hidup kalian akan menghasilkan buah. Dan apa itu buahnya? Seperti apa buahnya ketika orang percaya tinggal di dalam Kristus? Nah, buahnya diceritakan di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ya, bagaimana buah kita itu? Ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, ya, kita akan menuruti perintah-Nya. Dan buah itu adalah ketika kita menuruti perintah-Nya, dan perintah-Nya adalah di ayat ke-12, yaitu ketika kita saling mengasihi. Amin. Saya percaya karena Tuhan itu kasih, Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah mengasihi kita. Maka ketika kita tinggal di dalamnya, kita akan menikmati kasih Allah. Amin. Kita akan mendapatkan kasih Allah, dan kasih itu ya yang akan mengalir keluar dari kehidupan kita. Ya, saya akan kasih sebuah perumpamaan supaya kita bisa lebih jelas. Saya panggil anak saya, Stefani. Ya, oke Bapak Ibu, ini anak saya sekalian perkenalan, single, ya, ya single belum menikah kok. Ya, nah, kenapa saya panggil anak saya bukan yang lain? Karena dia harus nempel sama saya, nah, ya kan? Nanti kalau cowok dikira Pak Ivan nempel cowok gitu, ya. Jadi paling aman anak saya, ya. Nah, ketika Stefani ini tinggal di dekat dengan saya, ya, apa yang saya miliki akan menjadi miliknya dia. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Itu kan hatinya seorang ayah, benar nggak? Ayah ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi apa yang saya miliki pasti dia terima. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ya, Allah itu kasih. Karena itu ketika kita menempel pada Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kasihnya itu yang akan kita terima. Nah, bicara kasih itu kan gambarannya apa sih kasih itu ya? Nah, saya akan menggambarkan. Saya sudah bawa dari rumah ini. Ya, anggap ini apa yang aku miliki. Ya, saya produksi ini. Ya, ini yang saya miliki. Nah, ketika Stefani dekat dengan saya, maka apa yang saya miliki dia terima. Nah, ya, saya punya banyak, saya terima. Saya bagikan ke kamu. Yes, ya, terima kasih. Nah, kira-kira kalau dia terima ini, apa yang dilakukan? Dimakan. Makan. Dimakan. Nah, seberapa banyak yang bisa makan? Semua. Waduh, ya, semuanya. Saya punya banyak berkarton-karton semuanya. Semua, ya. Semua. Nggak ingat yang lain. Ini anak yang kurang ajar ini. Nggak sesuai dengan skenario. Skenarionya harusnya dibagi-bagi, malah di PSW. Habis ini dijual katanya, waduh ini. Ya kan, ya. Ketika dia menerima apa yang dari papahnya, ya, dia akan menikmatinya. Ya, paling satu, kalau enggak dia bisa harus ganti celana, ya kan. Tapi ketika dia menerimanya banyak, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi. Dibagi-bagi, ya kan? Ya, nanti naik lagi. Ya kan? Apa yang diberikan oleh papahnya, ya? Karena yang diberikan itu Tuhan itu bukan Tuhan yang cetil, ya. Tuhan itu Tuhan yang memberi dengan berlimpah, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan gak pernah memberikan satu, yang Tuhan berikan berlimpah. Dan ketika Tuhan memberikan berlimpah itu apa yang dilakukan? Bagian yang keduanya. Loh, lagi, ya. Ya, yang dibagikan apa? Ya, enggak cuma buat dia. Hidup dia akan menjadi saluran berkat. Amin. Ya. Dan selama dia terus mendekat ke saya, selama ini persediaannya enggak akan kurang. Ya. Selalu ada. Nah, sekarang dapat banyak, ya. Silakan dibagi-bagikan, ya. Selama dia dekat dengan saya, dia akan selalu mendapatkan kasih Allah itu. Ya, dan kasihnya akan menghasilkan buah dalam hidupnya. Dia bisa mengasihi orang lain karena Allah sudah mengasihi dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, gambarannya seperti itu Bapak Ibu, ya. Sudah paham? Paham ya? Oke, mari kita tutup di dalam doa. Sudah paham kok ya? Oke, ya.
Jangan, nanti kuotanya nggak selesai. Oke, nah Bapak Ibu, karena itu ya, itulah hati Allah. Hati Allah adalah supaya kita menerima yang terbaik yang Dia sudah sediakan, ya, dengan kita tinggal di dalam Dia. Karena ketika kita menerima, maka kita bisa memberi. Ya, Tuhan nggak pernah ngomong kamu memberi, tapi nggak pernah menerima dulu dari Allah. Ya, selalu polanya kita menerima dari Allah, maka kita bisa membagikannya ke orang lain. Amin. Nah, makanya kita harus tinggal di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan pada siang hari ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama akan menjelaskan mengapa kita harus tinggal di dalam kasih Yesus. Ya. Raja Salomo berkata di dalam Pengkhotbah, kalau Bapak Ibu baca Pengkhotbah ayat 1 pasal 1 sampai 12, ya, Pengkhotbah hanya 12 pasal. Di pasal pertama Salomo berkata, semuanya sia-sia. Ya, semuanya sia-sia. Bahkan di pasal 12 dikatakan semuanya sia-sia lagi. Jadi kalau kita baca Pengkhotbah, itu sebuah kesimpulan dari perjalanan hidup Salomo. Padahal kita tahu Salomo itu raja yang sangat besar. Dan bukan hanya raja, dia raja yang berkuasa dan memiliki kekayaan yang belum ada yang bisa menandingi. Artinya dengan semua yang dia miliki, dia bisa berinovasi, bereksperimen dan sebagainya. Ya, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan di muka bumi ini. Dia raja, dia punya kuasa, dia punya uangnya. Tidak ada yang bisa membatasi dia. Tapi anehnya di dalam Pengkhotbah dikatakan semuanya sia-sia. Salomo berkata bahwa di luar Yesus, di bawah matahari, semuanya sia-sia. Ya, kesimpulannya adalah hidup di luar Yesus, ya, sia-sia. Tidak ada yang berarti. Mungkin orang bisa menjadi kaya, mungkin orang bisa menjadi berkuasa, ya, tidak memungkiri, ya, di luar Yesus orang bisa jadi kaya, bisa. Di luar Yesus orang bisa berkuasa, bisa. Itu yang dunia berikan. Tapi firman Tuhan katakan semuanya sia-sia, ya. Karena tidak ada jaminan kemana setelah mereka pergi. Ya. Tapi Yesus katakan di dalam aku hidupmu menjadi berarti. Amin Bapak Ibu. Karena itulah kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Membuat hidup kita memiliki arti. Seperti apa? Nanti kita akan belajar. Yang kedua, alasan kedua adalah ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, semua yang Tuhan sudah sediakan buat kita, kita punya akses. Ketika Stefani tinggal bersama saya, ya, dekat dengan saya, apa yang saya miliki, dia bisa terima itu. Dan menerimanya bukan cuma satu, more than enough, lebih dari cukup, ya. Karena Tuhan punya rencana. Apa yang Tuhan berikan buat kita, nggak hanya untuk kita tok, tetapi untuk kita bagikan kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Itulah 2 alasan kenapa kita harus tinggal di dalam kasih Yesus. Yang pertama, karena di luar Dia semuanya sia-sia. Seperti ranting yang tidak menempel pada pokok anggurnya, ya, tidak ada kehidupan. Dia mungkin masih bisa ketika di luar itu selama beberapa waktu dia masih hijau, ya, rantingnya. Tapi kelama-kelamaan dia akan menjadi kering karena nggak pernah ada kehidupan di rantingnya. Kehidupan selalu ada di batang pohonnya. Dan rantingnya itu bisa menghasilkan buah ketika nempel kepada pokok anggurnya itu. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah alasannya. Ya. Lalu kita lanjut yang kedua, Bapak Ibu. Ya, nah ini. Sebelum lanjut, kamu bisa memberi tanpa mengasihi, betul ya? Kalau kita lewat di tengah jalan jangan ketabrak. Kalau kita naik mobil atau naik motor, ya, ada yang biasanya meminta-minta di lampu merah atau di perempatan. Kita bisa memberi, ya, kita memberi bukan karena kita mengasihi orang itu, biasanya karena kasihan. Udahlah daripada dipinta-minta, diketuk-ketuk, dikasih, ya. Tetapi
Orang yang mengasihi pasti memberi. Amin. Ya. Seorang ayah pasti memberi kepada anak-anaknya. Seorang ibu pasti memberi kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka mengasihi anak-anaknya. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Amin. Yes. Lanjut. Nah, tinggal di dalam kasih Yesus, di dalam kasihnya menghasilkan perubahan. Ternyata kasih Allah itu tidak hanya sifatnya diberikan kepada kita. Tetapi ketika kita menerima kasih Allah, kasih itu menghasilkan sebuah perubahan dalam hidup kita. Ya, ketika kita tinggal dekat dengan Yesus, maka kasihnya akan mengubah kehidupan kita. Nah, pada waktu saya menyiapkan ini, Roh Kudus menolong saya untuk menemukan 3 kejadian ya di dalam Alkitab. Bagaimana kasih Allah itu mengubah ya. Ketika saya membagikan 3 gambar ini di komsel saya hari Kamis kemarin, saya kasih sebuah pertanyaan. Apa benang merah, jangan benang merah. Apa kesamaan dari 3 gambar ini? Ya, berhubungan dengan kasihnya. Dan ada salah satu orang yang sangat cerdas yang menjawabnya, ya kan? Nah, 3 gambar, 3 peristiwa ini ya punya sebuah pola yang sama yang kita akan lihat ya. Yang pertama adalah pokok anggur. Tadi sudah bicara ya. Pokok anggur bicara ranting itu menghasilkan buah ketika nempel kepada pokok anggurnya. Ya. Lalu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua nih peristiwa di mana perempuan Samaria sedang mengambil air di sumur Yakub. Itu ayatnya ada di Yohanes berapa itu? 4. Ya, di Yohanes 4, ya. Nah, ceritanya seorang perempuan Samaria ini mengambil air di siang hari. Padahal biasanya perempuan-perempuan Israel mengambil air pada pagi hari. Karena mereka tidak berteman, maka perempuan Samaria ini mengambilnya di siang hari. Dan siang hari itu Yesus kebetulan lewat di tempat itu dan merasa haus. Lalu kemudian terjadi percakapan antara Yesus dengan orang perempuan Samaria ini. Dan percakapannya sangat unik, ya, sangat luar biasa. Yesus berkata seperti ini, setelah mereka ngobrol-ngobrol, ya, Yesus berkata seperti ini. Barang siapa minum air ini, ya, air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, Tuhan berkata seperti itu. Kalau kamu minum air yang kamu ambil dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku akan berikan kepadamu, kamu gak akan haus lagi. Bahkan dari hidupmu akan mengalir air yang akan menjadi berkat buat orang lain. Ya, suatu yang luar biasa. Dan akhirnya ketika perempuan Samaria ini mendengar kebenaran itu, ya, akhirnya dia menjadi hidupnya dirubahkan. Dan akhirnya dia pulang ke kampung, dia menceritakan, aku sudah bertemu dengan Kristus. Kristus yang mengerti hidupku dan mengubah hidupku. Ya, satu perubahan. Perubahannya kenapa? Karena dia ketemu dengan Yesus. Dan ketemu dengan kasihnya. Kasih yang menghasilkan perubahan. Dia perempuan yang selama ini punya banyak suami, bahkan bisa disebut bukan suami karena mereka tidak menikah. Ya, Yesus berkata kamu punya 5, ya, tapi hidupnya diubahkan ketika dia bertemu dengan Yesus, tinggal di dalam kasihnya. Amin. Dan cerita yang ketiga bicara tentang Roh Kudus. Ya, pada waktu murid-murid Yesus menunggu di loteng pada waktu Pentakosta, ya, Tuhan berkata, kamu jangan kemana-mana dulu, tunggu sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, apa yang terjadi? Firman Tuhan di Kisah Rasul ayat 1-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ketika Roh Kudus ada di dalam kita,
ya, hidup kita dirubahkan. Kita memiliki kuasa dan kita menjadi saksinya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya pola ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, pola seperti apa? Pola seperti ini. Ya, kita sudah dengar sebuah statement, seringkali Bapak Ibu dengar kata-kata ini, dipulihkan untuk memulihkan. Ya, saya percaya ini bukan sebuah kata-kata yang klise, ya, kata-kata biasa, tapi ini benar rencana Allah. Allah rindu kita tinggal di dalam kasih-Nya. Karena ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, kasih itu merubah kehidupan kita. Amin. Kita dipulihkan, kita mengalami pembaharuan, kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, kita menjadi orang-orang yang diperbaharui. Ketika Stefani ya tinggal bersama saya, ya, dia akan mendapatkan semua yang dia butuhkan. Ya, ada suplai yang melimpah. Ya, tapi saya percaya statement ini harus lengkap. Statement ini enggak berkata kamu akan dipulihkan dan cukup titik sampai di situ. Enggak. Ya. Dipulihkan untuk sebuah tujuan. Amin Bapak Ibu. Diberkati untuk sebuah tujuan. Amin Bapak Ibu. Ya. Disembuhkan untuk membawa sebuah kabar baik. Artinya kasih Allah akan mengubah kehidupan kita, memperbarui kehidupan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, ya, memampukan kita untuk diberkati. Tapi enggak berhenti Bapak Ibu. Ada sebuah tujuan, ada sebuah rencana Allah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu mengalaminya dulu. Kita perlu mengalami kasih Allah itu. Kasih Allah akan memenuhi kehidupan kita. Ya. Dan ketika kasih Allah memenuhi kehidupan kita, kita bisa membawa kasih itu kepada orang lain. Kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada keluarga kita. Ya. Kita dimampukan karena kita nempel. Bukan dengan kekuatan kita. Enggak bisa Bapak Ibu. Ya. Untuk kita itu bisa mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita dengan kekuatan kita. Enggak mungkin. Tapi ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, kasih Allah akan memberikan kemampuan. Amin. Kita akan bisa memulihkan. Kita akan punya rancangan, menggenapi rancangan Allah yang sudah Allah taruh dalam kehidupan kita. Hidup kita menghasilkan buah, menghasilkan berkat. Ya, untuk orang lain, sehingga orang lain akan mengalami berkat itu. Orang lain dekat dengan kita merasakan ada yang berbeda ketika saya ngobrol, berbicara, berdiskusi dengan orang-orang percaya. Ya, ada yang berbeda. Ya, kalau saya berbicara dengan orang-orang yang ini, rasanya hidup saya semakin susah. Rasanya bahkan energi saya keluar, tersedot. Ya kan? Tapi ketika saya ngobrol dengan orang yang dekat dengan Allah, mengalami kasih Allah, kok ada kekuatan ya? Cara pandangnya berbeda. Melihat dunia ini dengan kacamata yang berbeda. Yang dikatakan selalu positif, percaya. Ya, saya pernah ngalaminya. Ya, tapi saya dibebaskan. Saya dipulihkan. Saya percaya. Ya. Ini pun akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan ketika kita ngobrol dengan orang-orang diberkati. Orang-orang merasakan ada yang berbeda. Kita menjadi sebuah komunitas yang menghasilkan perbedaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bukan dengan kekuatan kita Bapak Ibu, enggak mampu. Tapi kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kasih-Nya akan menghasilkan perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana cara kita tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, kita sudah bicara tadi. Yang pertama adalah mengapa kita harus tinggal. Yang pertama karena di luar Yesus semuanya sia-sia. Yang kedua karena tinggal di dalam Dia kita dapat akses kepada semua yang Tuhan sudah sediakan. Ya, dan yang kedua tadi bicara tinggal di dalam kasih-Nya menghasilkan perubahan. Dan yang ketiga, bagaimana
kita tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Firman Tuhan dikatakan di Yohanes 15 ayat 10, ayat tema kita, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Nah, Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, ya, Alkitab elektronik, di bagian ayat ini ada sebuah tanda kecil, ya. Nah, kalau tanda ini diklik, itu akan melink ke ayat yang punya makna yang sama, ya. Karena kalau kita baca Yohanes 15 ayat 10 ini enggak mudah dipahami. Tapi ayat yang sama yang berbicara dengan pengertian yang sama itu ada di Yohanes 14 ayat 15, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ya, saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintahnya. Ya, kemarin saya mendengarkan sebuah video di YouTube. Ya, videonya ada seorang penginjil yang masuk ke kampus dan mereka ngobrol-ngobrol gitu ya. Dia di satu garden di tamannya gitu, dia membuka ruang konsultasi dan banyak anak-anak muda mahasiswa gitu yang bertanya jawab. Di salah satu pertanyaan dia berkata, pertanyaannya gini, kalau saya orang Kristen sudah percaya Tuhan, tapi hidup saya masih bermasalah, saya masih jatuh bangun di dalam dosa, saya masih mencuri dan sebagainya. Apakah hidup saya itu benar-benar hidup yang benar? Dia berkata seperti itu, ya kan? Karena perbuatan saya masih seperti itu. Lalu dia kasih perumpamaan seperti ini, sesuatu yang menurut saya bagus sekali. Karena yang ngobrol itu kan anak muda, ya. Jadi ngomong gitu. Kalau kamu berteman, ya, berteman dengan salah satu berteman lah ya, berdua orang itu, kira-kira kamu mempercayai enggak orang yang berteman itu, tapi ketika berteman dia misalnya menggoda pacar kamu, ya. Ketika kamu berteman, dia ketika makan, ya, dia enggak bayar sendiri, gitu ya. Dia malah mengambil dompet kamu. Kira-kira percaya enggak dengan orang seperti itu? Enggak, ya. Sebuah kepercayaan itu perlu dibangun, ya. Dan saya percaya, ya, ketika kita mengasihi Allah, maka ya kita yang tidak sempurna ini kita akan pelan-pelan bisa menjadi seperti Allah. Amin. Artinya ada kekuatan untuk kita setiap hari menjadi seperti Dia. Mungkin belum sempurna, mungkin masih bisa jatuh di dalam dosa, tapi ada sebuah progres. Ya, dan progresnya adalah ketika kita mengasihi Allah, maka kita akan menuruti perintahnya. Kita akan mulai melihat perintah-perintahnya sebagai sesuatu yang kita harus lakukan. Kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Ya, karena saya ingin pertemanan ini berjalan dengan baik, maka saya membangun pertemanan ini dengan sikap jujur, dengan menjaga pertemanan ini. Sama halnya dengan Allah, Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi Allah, maka ada kerinduan apa yang menjadi perintahnya, itu ingin kita lakukan. Ya, kita berusaha, bukan dengan kekuatan kita, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita, tapi kerinduan itu karena Allah sudah mengasihi kita. Amin. Nah, dan apa perintahnya? Ya, apakah perintahnya semua yang ada di Alkitab? Iya, tetapi secara spesifik di ayat ini berbicara, ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku. Ya, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintahnya? Perintahnya adalah supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin Bapak Ibu. Ya, Yohanes 15 ayat 17 menegaskan sekali lagi. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, kata kasih di sini, ya, bukan kasih sembarangan. Kasih di sini kasih yang agape. Ya, apa itu kasih agape? Ya, jadi inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, inilah perintahnya Tuhan. Kalau kamu tinggal di dalam aku,
Inilah yang harus kamu lakukan. Itu bagian yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Itu bagian kedua. Supaya kamu saling mengasihi. Ini yang kita kerjakan. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus sudah mengasihi kamu. Amin. Dengan kasih yang sama. Seperti Yesus mengasihi kita, kita harus mengasihi sesama kita. Dengan kasih yang, dengan kualitas yang sama, kita perlu mengasihi orang-orang yang akan Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Mampu enggak Bapak Ibu? Mampu enggak Bapak Ibu? Ya. Kita bisa berkata, berat Pak Ivan. Bisa enggak saya mengasihi orang yang sudah menyakiti saya? Bisa enggak saya mengasihi orang-orang yang sudah mungkin membuat saya rugi? Membuat saya enggak bisa menghasilkan keuntungan. Bisa enggak saya mengasihi seorang seperti itu? Ya. Saya katakan dengan kekuatan kita nggak akan bisa. Tapi firman Tuhan ini nggak berhenti ditulisin bahwa inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi orang-orang yang setuju dengan kamu, orang-orang yang kompatibel dengan kamu, orang-orang yang pro kamu, ya, orang-orang yang pilihan coblosannya sama dengan kamu, ya. Enggak, dikatakan saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bahkan di ayat ke-17 dikatakan supaya kamu saling mengasihi semua orang seperti aku sudah mengasihi kamu. Ya, nggak mungkin, ya, tapi bisa Bapak Ibu. Saya percaya kita akan dimampukan, kita akan diberi kekuatan, dan Tuhan tahu kemampuan dan kekuatan kita. Ya, kemarin kita belajar tentang orang Samaria yang baik hati. Saya percaya perumpamaan ini menolong kehidupan kita untuk melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di cerita orang Samaria yang baik hati itu, seorang Samarianya adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menolong kehidupan kita. Tuhan yang menjagai kita. Tuhan yang menyembuhkan luka-luka kita. Bahkan Dia yang mengantar kita ke penginapan. Memberikan kita waktu untuk kita bisa sembuh. Ya, dan siapakah orang yang ditolong itu? Itulah kita. Ya, saya percaya kita sudah ditolong Allah. Kita sudah disembuhkan Allah. Ya, untuk sebuah tujuan supaya hidup kita bisa menolong orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena perintah ini nggak berhenti hanya di hidup kita. Tuhan rindu kita menjadi agen-agen dari kebaikan Allah. Allah sudah menolong kehidupan kita. Allah sudah memulihkan kehidupan kita. Sehingga lewat kehidupan kita, ya, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya tutup firman pada pagi hari ini dengan sebuah kesimpulan. Nah, bisa maju ke depan, Bapak Ibu, teman-teman tim Empress Worship. Ya. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Yang pertama, Tuhan itu bukan bos Bapak Ibu. Ya, Dia itu gembala yang baik. Kalau bos itu gambarannya seperti ini. Nah, yang atas itu bos Bapak Ibu. Artinya dia hanya nyuruh-nyuruh. Kamu harus gini, kamu harus kayak gitu. Ya, yang ini enggak boleh. Yang ini jangan lakukan. Lakukan yang seperti itu. Itu bos. Tapi Allah kita itu gembala. Allah itu gembala yang membuka jalan buat kehidupan kita. Ya. Dia berjalan bersama kita. Dia ada di dalam kita. Bahkan Dia sudah menjadi manusia. Ngerti apa yang kita alami. Dan Dia menang. Amin Bapak Ibu. Dia ada di dalam hidup kita. Dan Dia akan menolong kehidupan kita. Itulah Allah kita. Seorang gembala. Yang kedua, Tuhan sudah mengasihi kehidupan kita dan akan terus mengasihi kehidupan kita. Seberapa besar kasihnya buat kita? Kita bisa melihat karyanya melalui salib. Itulah kasih Allah yang terbesar untuk hidup kita. Dia sudah mati buat kita. Supaya kita yang dulu lemah, kita menjadi kuat di dalam Dia. Kita yang dulu miskin,
diberkaya karena apa yang dia lakukan. Kita yang dulu gak punya masa depan, sekarang memiliki masa depan di dalam dia. Apakah berhenti sampai di situ Bapak Ibu? Kita dipulihkan, kita diberkati, kita memiliki kehidupan yang lebih baik, kita punya masa depan yang terjamin di surga nanti. Apakah berhenti di situ? Tuhan gak ingin hidup kita berhenti di situ. Tuhan ingin kehidupan kita menjadi alatnya. Peran kita adalah melakukan perintahnya, yaitu mengasihi orang lain seperti Yesus sudah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini akan menolong, membuat cara pandang kehidupan kita berubah. Tuhan mengasihi kita, betul. Bapa sangat mengasihi kita. Dan kasihnya akan mengubah kehidupan kita. Kita diubahkan, kita diperbarui, kita menjadi baru. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu, hidup kita dulu gak punya tujuan. Hidup kita dulu sia-sia di luar Yesus. Mungkin hidup kita dulu mengalami banyak tantangan, tapi Yesus memberikan tujuan baru dalam kehidupan kita. Perintahnya, kasihi yang lain, sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Bapak Ibu ada di tempat ini, ada di gereja ini, saya percaya bukan karena kebetulan. Bapak Ibu ada di tempat ini, di gereja ini, untuk Bapak Ibu bertumbuh, mengenal kebenarannya, dan melakukan bagiannya. Gereja ini punya banyak kegiatan, banyak program, untuk menjangkau, memberkati orang lain. Itu hal yang paling minim yang bisa kita lakukan melalui gereja ini, Bapak Ibu. Dan saya percaya apa yang kita lakukan, Tuhan melihatnya. Tuhan gak pernah berhutang kepada orang-orang yang menabur, memberi buat orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan gereja ini sudah melakukan bagiannya. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi bagian dari apa yang Tuhan lakukan melalui gereja ini? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapak kami di surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kasih-Mu tidak hanya kami miliki sendiri, tapi kasih-Mu akan memampukan kami untuk kami bisa mengasihi orang lain Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami diingatkan, kami disadarkan Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Memampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tanamkan setiap benih firman-Mu itu di dalam hati kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu itu akan bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Kami silakan ke Bu Sarah. Terima kasih Pak Ivan. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Baik, amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Saya tadi pagi menceritakan kesaksian saya tentang saya jam 3 tadi baru sampai dari Bandung naik kereta.
Dan kemudian saya langsung worship. Malam sebelumnya itu saya mengalami diare mungkin lebih dari 20 kali diarenya. Dari jam 11 sampai jam 1 masuk kamar mandi, keluar, balik lagi, masuk lagi, keluar lagi. Sampai saya bilang, Bapak aku mau tidur Pak. Tapi keluar masuk ya. Nah sempat terlintas, saya pernah ingat ada kasus orang dehidrasi kemudian gak tertolong karena diinfus udah gak bisa masuk. Ya sempat terlintas sih dehidrasi gitu ya. Nah saya punya obat mah cuman satu dan itu di kamar orang dalam tas saya. Itu di rumah orang, saya juga malu hati kan. Saya pergi ke meja makan, kemarin sebelum tidur itu ada termos panas, air panas. Ternyata sudah dibersihin semua. Jadi saya kembali semua orang tidur, saya bilang mau tidur pak, saya bilang ke bapak saya gitu, Pak mau tidur pak ya. Kira-kira jam 1 saya tertidur tapi terbangun itu saya rasa kayak seluruh badan saya kering gak ada airnya. Basah keringat gitu ya, sudah basah terus saya pegang kok dingin. Sama kayak gak ada kekuatan, terus saya memberanikan diri saya pergi hidupin kompor. Saya rebus air tapi saya ingat itu firman. Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, itu yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Gak ada obat tapi saya percaya firman itu obat. Jadi saya seperti orang nelan obat. Saya takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, itu yang menyembuhkan perutmu dan menyegarkan badanmu. Terus melilit lagi, saya kamar mandi lagi, saya balik lagi, saya takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, itu yang menyembuhkan tubuhmu. Saya ucapkan itu berkali-kali, airnya mendidih, karena itu cereknya kayak punya saya yang kalau mendidih bunyi itu. Kan orang baru tidur semua kan. Jadi saya berdiri di dekat kompor itu nungguin sampai kira-kira dia bunyinya masih pelan ya. Saya minum 3 gelas karena saya takut dehidrasi ya. Tapi saya lihat firman itu sangat luar biasa. Saya selesai, orang-orang bangun, obat mah saya tinggal 1, lalu saya minum itu ya. Saya langsung worship, saya nggak tidur, worship. Dan Tuhan pulihkan kekuatan. 1, firman Tuhan itu. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Firman itu luar biasa. Kalau kita cinta Tuhan, kita care sama firman-Nya. Amin ya. Dalam waktu yang sama, habis coblosan, besoknya kan saya pergi ke Bandung kan ya. Coblosan tanggal 14, tanggal 15 saya pergi. Setelah coblosan saya pergi komsel di daerah Topeng. Dari Topeng saya komsel di Jogja. Kami ada komsel berbahasa Inggris di Jogja ya, yang mau join boleh ya. Nah, saudara, saya baru sadar bahwa cincin saya yang paling saya suka, saya bilangin hilang. Karena apa? Saya nyari di satu kotak kamar tempatnya di situ. Semua barang saya buka, saya cari tidak ketemu. Di dalam kotak vaselin itu ya. Ya namanya barang disukai ya kan. Gak ada. 2 hari saya cari. Hari itu dari malam itu pulang dari komsel cari. Gak ada. Berangkatnya besok sore, sepanjang hari saya luangkan waktu nyari, bongkar semua. Saya panggil Mbak kamu giliran bongkar. Semua dibongkar, semua kotak, semua bolongan-bolongan dibongkar. Calvin saya panggil, Vin, mama cincinnya hilang, kamu cari. Enggak ketemu. Saya ingat firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya menghibur diri saya, pasti mungkin Tuhan mau kasih lebih baik. Tapi pikiran saya belum bisa menerima. Saya bilang, kalau mau kasih yang lebih baik, kenapa yang itu diambil? Kan saya nggak mau ya kan. Nggak usah segitunya, nggak usah kasih yang lebih baik. Pokoknya yang ini jangan diambil. Karena aku nggak mau menerima itu barang kesenangan saya. Di Bandung saya pulang, pas jam 3 saya worship 1 jam. Saya terima firman Tuhan itu saya sudah ucapkan tapi dia belum mengangkat rasa nggak suka. Tiba-tiba saya ingat Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terus saya ngomong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Maksud, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya pulang dari sesi kedua, saudara tahu. Saya itu bisa pergi ke kotak yang saya sudah buka lebih dari 10 kali. Bahkan HP saya yang dari Bandung itu sudah saya taruh jam 3 di situ. Yang sudah dibuka Mbak berkali-kali.
Saya pulang, saya buka dari gereja, barang itu ada di situ. Saudara lihat kuasa dari firman Tuhan itu ya. Amin ya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau cinta firman-Nya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah, terpujilah. Saya nggak berharap kembali, tapi akhirnya kembali, saudara. Benar, kalau saya sendiri yang cari, mungkin saya wong kamarnya sekotak. Mungkin saya bisa ketelisut, tapi ini Mbak sampai Mbak bilang, Bu, kayak kamar itu perlu sering didoakan. Kayak dia sudah pikirannya negatif ya kan. Itu bisa kembali ketemu kotaknya besar tuh bisa nggak nemu. Tuhan sangat luar biasa. Cinta Tuhan, cinta firman. Amin ya. Oke, kita akan melihat pengumuman dari media. Ya oke. Dan saudara-saudara yang membutuhkan konseling setelah kebaktian, tim pengembalaan di sesi ini akan memberikan pertolongan kepada saudara yang butuh doa, yang butuh dikonseling ya. Tinggal saudara hubungi aja hamba-hamba Tuhan yang melayani di sesi ini. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan berhutang apa-apa kepada kami. Kau yang memberikan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dengan sukacita kami menaruh setiap persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku menerima apa adanya. Oh, dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku
Haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih atas hadirat Tuhan di tengah-tengah kami pada siang ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah firman yang sudah boleh kami terima ya Tuhan. Amin. Agar kami tidak hanya sebagai pendengar, Amin. namun juga Amin. pelaku-pelaku firman di Amin. dalam segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami dapat terbaca dengan baik ya Tuhan. Amin. Oleh Amin. orang-orang di sekeliling kami Amin. yang belum mengenal akan juru selamat kami. Amin. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk gembala kami, Pastor Sarah Antoni, Amin Tuhan. Terima yang kasih. telah Tuhan beri otoritas penuh untuk mengembalakan jemaat-Mu Terima kasih, melalui Tuhan. gereja-Mu ini ya Tuhan. Amin. Di dalam setiap pelayanan, kiranya kuasa urapan-Mu ya Tuhan senantiasa Amin. menyertai ya Tuhan. Amin. Berkatilah pula ya Tuhan Bapak Ivan Susanto Amin. yang telah Tuhan pakai untuk Amin. menyampaikan kebenaran Amin. firman-Mu. Amin. Segala usaha dan pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Amin. Begitu pula dengan keluarganya Tuhan Amin. senantiasa jaga dan pelihara. Amin. Tuhan, kami melepaskan berkat untuk bangsa kami ya Tuhan, Ya Tuhan. di mana pada tanggal 14 Februari Amin. kemarin ya Tuhan, kami sudah boleh melaksanakan pesta demokrasi. Amin. Terima kasih Tuhan. Dapat berjalan dengan aman dan damai. Ini semua tak lepas karena kuasa dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, kami menyerahkan di dalam kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan. Pada bulan Maret yang akan datang, pasca KPU merilis hasil realcon ya Tuhan. Amin. Agar nantinya ya Tuhan, keputusan yang telah ditetapkan dapat diterima oleh semua Amin. pihak ya Tuhan. Amin. Dapat dirasakan rasa keadilan ya Tuhan. Amin. Kondisi keamanan tetap kondusif. Amin. Begitu Dalam pula nama dengan Yesus. perekonomian tetap stabil ya Tuhan. Amin. Tanpa gejolak ya Tuhan. Amin. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami ini ya Tuhan. Amin. Engkau senantiasa akan menyertai dan memberkati bangsa kami ini ya Amin. Tuhan. Amin. Untuk umat Tuhan yang berada di tempat ini, yang saat ini berbeban berat karena persoalan keluarga, Ya, usaha pekerjaan, sakit penyakit maupun di dalam studi ya Tuhan. Amin. Tuhan lawat dan Tuhan jamah pribadi lepas Dalam pribadi nama ya Tuhan. Yesus. Sehingga pemulihan terjadi di dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Dan mereka boleh bersukacita karena kuasa dan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan Amin. umat-Mu Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang Tunggal Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.